Ya, mirsa, untuk mengetahui bagaimana proses persidangan Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas tuduhan perdagangan narkoba di Pengadilan Federal Manhattan, New York, Amerika Serikat, kita telah terhubung bersama rekan Yandri Subekti yang akan melaporkan dari New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Yandri. Ya, selamat pagi waktu kota New York, Faisal. Ya, Yandri, Benar sekali, bagaimana kemarin sidang perdana dari Presiden Maduro di Pengadilan Federal di Brooklyn Downtown memang sudah berlangsung, dan Maduro dalam sidang tersebut menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan ke dirinya, dan mengaku telah diculik oleh Amerika Serikat dan dirinya masih menjadi presiden konstitusional di Venezuela. Kemudian saat ini Maduro bersama istrinya kembali dijebloskan dalam tahanan federal di Metropolitan Detention Center di Brooklyn, tak jauh dari lokasi tempat saya mengabarkan, tentunya di bawah penjagaan ekstra ketat. Dan sebelumnya juga hingga hari ini, dan dikabarkan juga nanti akan terus berlangsung aksi demonstrasi, khususnya akan dilakukan di depan tahanan super ketat di kota New York tersebut, bahkan di Amerika Serikat, di mana ada dua kubu yang akan ataupun yang terus melakukan aksi demonstrasi, yaitu diantaranya yang mendukung akan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebagian besar adalah warga Venezuela yang berada di kota ini maupun di sekitarnya, yang menyatakan bahwa ini adalah penantian selama lebih dari seperempat abad untuk menjebloskan atau menurunkan Maduro sebagai presiden Venezuela. Dan juga bagi yang menentang atau mengecam akan aksi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika terhadap Maduro ini, mengkhawatirkan akan dampak yang telah dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan juga membawa Maduro ke Amerika Serikat untuk diadili. Ini akan mengancam, selain itu mengancam keselamatan warga Amerika Serikat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian juga mengkhawatirkan akan peran Amerika Serikat di mata dunia, karena telah melanggar, yang menurut mereka melanggar aturan internasional, aturan hukum internasional, dan bahkan mereka di PBB kemarin juga digelar sidang Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa aksi yang dilakukan Amerika Serikat ini menentang hukum internasional. Akan kami kembali update informasi bagaimana perkembangan selanjutnya, terlebih respon dari warga Amerika Serikat. Faisal, kembali ke studio. Yandri, lalu bagaimana penjagaan aparat keamanan di lokasi persidangan? Penjagaan kemarin terpantau sangat ketat sekali, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali warga yang melakukan unjuk rasa yang berbeda pandangan, di mana ini sangat dikhawatirkan akan terjadi bentrokan maupun kerusuhan, dan juga mengamankan akan jalannya sidang. Dan ini adalah fokus keamanan, penjagaan keamanan di sekitar lokasi yang tidak hanya melibatkan petugas polisi kota New York, namun juga petugas penegak hukum tingkat federal seperti FBI maupun tingkat penegak hukum setingkat negara atau nasional. Dan ini adalah merupakan konsen dari apa yang telah dilakukan selama ini. Dan Maduro juga saat ini kembali dijebloskan penjara untuk tetap atau terus melakukan mengikuti proses persidangan yang nanti akan dilakukan. Nextnya adalah 17 Maret 2026, dan saat ini Maduro tidak diperkenankan ataupun tidak diizinkan untuk dibebaskan tanpa ataupun meski dengan uang jaminan karena tingkat keamanan ataupun bahayanya Maduro. Faisal. Ya, Yandri. Yandri, mungkin bisa diinformasikan kapan sidang selanjutnya? Sidang selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi pada 17 Maret, di mana nanti akan menggelar berbagai bukti yang memperkuat tuduhan, dan juga bagaimana nanti tanggapan dari pembela atau pengacara Maduro. Dan apabila terbukti seperti yang sampaikan tadi, cukup berat dakwaannya, akan dituntut seumur hidup apabila dinyatakan bersalah. Faisal. Baik, Yandri, terima kasih informasinya.